Erupsi Gunung Semeru dengan skala cukup besar terpantau kamera pengawas di Desa Oro-Oro Ombok, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur pada Kamis siang. Dari kamera pengawas, Kawah Jonggring Saloko menyemburkan abu vulkanik dan bebatuan dengan tinggi kolom asap mencapai 400 hingga 700 meter dari puncak Gunung Semeru. Dalam 12 jam terakhir, Gunung Semeru terpantau alami 6 kali letusan dengan kekuatan sedang hingga besar. Selain itu, guguran material vulkanik juga terpantau dengan jarak luncur sejauh 800 meter ke sisi tenggara. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru, seismograf mencatat terjadi 42 kali gempa letusan dengan amplitudo maksimal 10 hingga 22 mm. Yang jelas potensi bahaya yang bisa diprediksi yaitu adanya awan panas guguran. Maka dari itu rekomendasi daripada BVMBG bahwa masyarakat tidak boleh beraktivitas sejauh 13 km dari pusat guguran dan 500 meter dari sepadan sungai. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang terus mengimbau warga yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada karena status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Angin kencang dan hujan lebat melanda Kecamatan Mojosari dan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah warga panik karena khawatir angin kencang ini menghancurkan rumah mereka. Angin kencang dan hujan lebat membuat puluhan pohon di sejumlah jalan protokol di Kecamatan Mojosari tumbang dan menimpa mobil. Mobil minibus milik anggota polisi rusak, pecah kaca di bagian belakang dan depan. Tak hanya kendaraan, sejumlah rumah warga dan masjid juga tertimpa pohon sehingga menutup akses jalan dari Mojokerto menuju Pasuruan. Akibatnya arus lalu lintas dialihkan melalui jalur alternatif perkampungan warga. Warga dan petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mojokerto langsung melakukan evakuasi pohon yang tumbang menutup akses jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Sebuah mobil pick-up yang sempat terjebak macet karena angin kencang dan hujan lebat juga tertimpa pohon. Beruntung hanya muatan mebel yang tertimpa sehingga sopir dan kernet pasangan suami istri warga Puri Kabupaten Mojokerto selamat. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sejumlah ruas jalan utama di Cimahi, Jawa Barat dikepung banjir. Sementara di Bandung, ratusan rumah warga terendam banjir akibat tanggul Sungai Cikapundung jebol. Sudah 2 bulan, kawasan Desa Sontang dan Bonai Darussalam, Rokan Hulu Riau juga terendam banjir. Ruas Jalan Mahar Marta Negara, Kota Cimahi, Jawa Barat nampak terendam banjir dengan aliran cukup deras akibat anak sungai Cibaligo meluap. Akibatnya, ruas jalan nasional ini tidak bisa dilalui kendaraan dari 2 arah. Pengendara terpaksa berhenti untuk menunggu banjir reda. Selain itu, banjir juga mengepung sejumlah titik jalan lain, Jalan Jenderal Amir Mahmud, Jalan Kolonel Masturi, hingga Jalan Cihanjuang. Kondisi ini sempat memutus akses lalu lintas karena ketinggian air mencapai 50 cm. Terkait hal tersebut, petugas Satlantas Polres Cimahi sempat mengalihkan arus lalu lintas di beberapa titik untuk menghindari penumpukan kendaraan. Sementara itu di Kota Bandung, Jawa Barat, karena tak kuat menahan derasnya arus air, tanggul Sungai Cikapundung jebol hingga merendam ratusan rumah warga. Diketahui aliran banjir kiriman dari kawasan Lembang ini membawa material lumpur serta sampah. Tak hanya itu, banjir juga membuat akses jalan antar RW terputus karena arus sungai menerjang jembatan penghubung. Sementara itu, 2 bulan sudah banjir melanda kawasan Desa Sontang dan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Tak hanya rumah warga, banjir pun juga merendam akses jalan antar kabupaten. Akibatnya, aktivitas warga terganggu dan lumpuh. Terkait hal tersebut, Kapolda Riau bersama Danrem 031 Wirabima dengan menggunakan perahu karet menyerahkan bantuan sembako dan air bersih kepada warga terdampak banjir.
setidaknya memotivasi Bapak Ibu semua, teman-teman kami, masyarakat yang terdampak, dan juga menyerahkan ala kadarnya bantuan sosial. Saya kira itu. Untuk ketinggian air sendiri, seperti apa Jenderal yang kita lihat, Jenderal? Ya alhamdulillah, memang sudah beberapa hari ini sudah mulai menurun ya. Tadi mungkin sekitar 50, 60 sampai 80 cm. Selain menyerahkan bantuan, posko kesehatan dan dapur umum juga didirikan di lokasi tersebut. Hal ini guna memfasilitasi warga yang terserang penyakit pasca banjir. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Rumah semi permanen di permukiman padat penduduk Umbul Harjo, Yogyakarta hangus terbakar hingga rata dengan tanah. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Rumah warga di Semaki Kulon, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta ludes terbakar Kamis pagi. Besarnya kobaran api juga sempat membuat warga di kawasan permukiman padat penduduk tersebut panik. Diketahui api pertama kali terlihat dari atap bagian dapur dan menjalar ke seluruh rumah. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam bangunan rumah semi permanen tersebut rata dengan tanah. Diduga api berasal dari kompor yang lupa dimatikan saat ditinggal pergi usai memanaskan masakan. Ya, mungkin karena beliau yang punya rumah itu bilangnya dia tuh jangan apa itu jangan manasi jangan. Tapi dia kan pergi. Oh, habis pasar. Dia kan juragan ayam di pasar Tebet. Oh, gitu Pak ya. Jadi habis masak ditinggal atau gimana, Pak? Guna memadamkan api, 2 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunarto Farhan iNews melaporkan. Sebuah mobil pick-up bermuatan gas LPG tertabrak kereta api di Ciamis, Jawa Barat. Insiden itu menyebabkan 1 pengemudi tewas dan 1 lainnya luka berat. Inilah video amatir warga yang merekam sesaat setelah terjadinya mobil bak terbuka bermuatan gas LPG tertabrak kereta api Pasundan di perlintasan tanpa palang pintu di Dusun Sumur Bandung, Ciamis, Jawa Barat. Mobil terbanting dan terseret sejauh 20 meter hingga masuk ke parit. Proses evakuasi korban pun sempat kesulitan lantaran kondisi mobil yang terbalik dan terprosok ke parit. 1 orang tewas di lokasi kejadian dan 1 lainnya luka berat. Kedua korban kemudian dievakuasi oleh warga dan petugas ke RSUD Ciamis. Kejadian bermula saat mobil pickup hendak melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Namun sopir tak mengetahui adanya kereta api yang melintas. Menurut kronologis dan keterangan dari saksi, kendaraan itu ada dari sebelah selatan ya? Selatan berarti. Menuju ke utara? Menuju ke utara, sedangkan untuk kereta itu datangnya dari arah barat menuju timur. Bangkai kendaraan rencananya akan dievakuasi dengan menggunakan mobil derek. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan.